I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriasa Latifah, NIM 0910581321039, Prodi Bisnis Digital. Saya akan menjelaskan apa itu upaya pemberantasan korupsi. A. Konsep pemberantasan korupsi. Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain? Korupsi ibarat penyakit kanker ganas, sifatnya kronis juga akut. Perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti. Korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat. Penting dipahami, dimanapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dibagi dua, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Jalur penal meliputi kebijakan penerapan hukum pidana, sifat represif, atau penumpasan, penindasan, pemberantasan apabila kejahatan sudah terjadi. Dan perlu dipahami bahwa upaya atau tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya atau tindakan preventif dalam arti luas. Itu menurut Nawawi Arif tahun 2008. Adapun jalur non-penal meliputi kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindanaan lewat mass media. Dan yang terakhir, sifat preventif atau pencegahan. Upaya penal dan non-penal. Sasaran dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan atau korupsi. Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana, yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi, karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi. Keterbatasan sarana penal. Sarana penal memiliki keterbatasan, mengandung kelemahan sisi negatif. Fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara subsidiar. Secara dramatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimatum remedium atau obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi. Secara fungsional atau pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi. Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal, mengandung efek sampingan yang negatif. Lihat realita kondisi overload lembaga permasyarakatan. Hukum pidana dan pemindanaan bukanlah obat yang manjur atau panacea atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieran simptom atau menyembuhkan gejala, hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Hukum pidana hanya merupakan sebagian kecil atau subsistem dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks. Sistem pemindanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat struktural atau fungsional. Efektivitas pidana atau hukuman bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli. Hukum pidana dan pemindanaan bukanlah obat yang manjur atau panacea atau bukan segala-galanya untuk menanggulangi kejahatan, menurut Nawawi Arif tahun 1998. Hukum pidana bukan panacea. Menurut Rubin, hukum pidana atau pemindanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
Menurut Schultz, naik turunnya angka kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan pekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural dalam kehidupan masyarakat. Menurut Carl O. Christiansen, pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur. Menurut S.R. Brody, 5 dari 9 penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali. Menurut Wolf Middendorf, tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya UU atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan, atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana. Nawawi Arif tahun 1998. Strategi dan atau upaya penanggulangan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. 4. Pengembangan dan perbuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Monitoring dan evaluasi. Dan keenam, kerjasama internasional.